KTP-nya, nomor apanya ditanya semua. Jadi kita mengharapkan janganlah sampai begitu lagi. Nah, ini kita bisa akan ketahuan kalau ada nicknya, nama orangnya satu tapi punya nick dua, itu bisa ketahuan. Karena kita di seluruh Indonesia punya database di Jakarta. Ya, database kita di Bintan punya, di provinsi punya, di pusat dijadikan satu. Nanti bisa ketahuan itu semuanya. Di provinsi ini, tingkat provinsi ini bisa tahu. Nama si A ini ada di Batam, ada di Balai. Nah, jadi kami nanti ditanyakan mana yang mau dipilih. Ya kan? Dalam hal ini, hari ini acara kita ada rangka untuk itu. Jadi tidak ada lagi memiliki KTP lebih daripada satu. KTP kita cukup satu, dan data kita pun cukup satu, tidak ada data-data ganda lagi. Jadi itu kita minta kepada bapak-bapak untuk sama dengan dia satu KTP dipungut ya sampai 500.000, 600.000 sampai selesai kan. Nah, nanti dikiranya alasannya wah ini untuk orang dinas pendudukan, untuk camat, untuk lurah katanya kan. Padahal itu satu pun tidak ada. Kita tidak menerima, ya. Nah, itu ada saya suruh dia bikin surat pernyataan, saya selidiki, saya ikuti sampai ketemu orang yang membuat itu. Kayaknya buat pakai komputer itu bisa semuanya, ya kan? Semuanya bisa di-scan tangannya, kop suratnya, capnya. Jadi saya kasih tahu, bikin surat pernyataan. Kalau dia buat lagi, baru saya lapor polisi. Jadi semuanya itu kita hati-hati, ya. Ini jangan kejadian juga ada yang bikin KTP Bintan Timur ini kan, rupanya mereka teroris punya KTP sampai 8. Bapak dan Ibu RT Kecamatan Bintan Timur yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara realisasi pemutahiran data kependudukan tahun 2010. Jadi Bapak Ibu, di tahun ini, tahun 2010, Kabupaten Bintan, khususnya ada Provinsi Kepulauan Riau itu mendapat prioritas dari pusat untuk melaksanakan pemutahiran data penduduk dalam rangka pelaksanaan elektronik KTP di tahun 2011-2012. Jadi dalam elektronik KTP nanti data tersebut kita cetak bulan Juni, kita ambil database bulan Juni 2010. Jadi mungkin nanti di tempat Bapak Ibu diketemukan warganya kok nggak ada, warganya nggak ada. Dia sudah lulus tapi di berkas itu tidak ada. Mungkin kita selidik kapan dia mengurusnya. Kalau dia mengurus di atas bulan ini, maaf, memang belum tercetak, tapi datanya mungkin sudah masuk di dalam database. Ya. Memang untuk Kecamatan Bintan Timur kode nomor KK. Ya. Nomor KK. Ya. Nomor KK ini unik. Nomor KK ini dibuat oleh sistem, ya. Jadi dari masing-masing lembar itu tidak ada nomor yang sama, ya. Pasti setiap lembar nomornya berbeda, terdiri dari 16 digit yang merupakan kombinasi dari kode wilayah, tanggal permohonan, tanggal pengiriman dan nomor urut. Ya. Wilayah, tanggal pengiriman dan nomor urut. Jadi petugas akan tahu kapan KTP-nya KTP Pinang sekarang. Jadi sampai hari ini dokumennya masih kakak yang lama. Kali saat beliau pernah datang ke rumah minta urusan kakak. Jadi saya tanya kakak dulu KTP mana? KTP Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kakak siapa? Nggak tahu. Karena pernah dicalo barangkali itu Pak. Itulah apa namanya masalahnya seperti itu. Jadi solusinya seperti apa itu? Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya, coba kita berikan penjelasan jawaban supaya warga ini bisa terdata dengan valid dan benar. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu, masalah perkawinan dari warga non-muslim yang belum dilakukan pencatatannya ke catatan sipil. Bagaimana dengan penulisan status perkawinannya? Jadi Bapak Ibu, kasus seperti ini sama dengan kejadian nikah siri.
Alisili. Dia nikah, betul nikah, betul kawin. Kalau non muslim itu bisa di TPK, bisa di gereja dan sebagainya. Kalau non muslim, kalau muslim bisa di luar dengan pemuka agama dan sebagainya. Ya. Untuk pencatatan dokumennya kita tetap bisa mencatatkan di situ kawin, ya. Dengan dasar apa? Dengan dasar adalah surat nikah dari gereja tadi, surat pencatatan nikah dari gereja, surat dari TPK. Kemudian kalau yang muslim, surat nikah sirinya tadi yang ditandatangani, siapa yang nikahkan, saksi-saksinya siapa, ya. Tetapi kita juga tetap melakukan himbauan kepada warga kita untuk dilakukan pengesahannya kepada instansi yang berwenang. Untuk yang non muslim, yang Kristen atau Hindu atau Katolik dan sebagainya, untuk dilanjutkan ke pencatatannya catatan sipil. Karena apa? Ini adalah untuk kepentingan kelanjutan atau anak-anaknya nanti, ya, anak-anaknya nanti. Ini untuk kalau non muslim dan sebagainya biasanya masalah waris dan sebagainya, itu karena masalah ini akan menjadi masalah besar kalau tidak dijelaskan secara hukum, secara sah, secara legal. Sama dengan kasus yang muslim, yang nikah siri, tetap kita bisa catatkan, kita tetap bisa keluarkan dokumen kependudukannya, tetapi kita tetap lakukan himbauan, tolonglah diresmikan, tolonglah dilanjutkan ke KUA-nya. KUA masih mempunyai dokumen lama atau orang lama nikah dengan orang luar dengan dokumen dari luar. Ya. Dulu memang dia sudah punya data di kecamatan di Bintan khususnya. Kemudian terjadi peristiwa suami lama meninggal, dia kawin lagi dengan penduduk luar Bintan, ya, dan Timur khususnya. Jadi Bapak, khusus untuk yang penduduk Bintan tetap kita bisa lakukan pendataannya, tetap lakukan aja Pak, kita kawin. Kemudian yang penduduk dari luar tetap kita aturan yang ada saat ini adalah tetap kita akan surat pindah. Kalau Bapak katakan tadi mereka masih punya dokumen KTP lamanya, itulah sebagai dasar untuk melakukan surat pindah dari daerah asalnya. Tapi permasalahannya Pak, kalau sudah pindah itu kan ada juga dasarnya kakak. Masalah yang bersangkutan ini tidak tahu kakak siapa dulunya gitu, karena nyuruh orang gitu Pak. Betul. Betul. Kami juga. Tapi kalau memang kita punya dasar, kakak kita tidak tahu, tapi kita punya dokumen KTP yang keluaran daerah asal. Ini juga kuat. Dokumen ini juga resmi, juga legal. Mereka tetap bisa berkewajiban mengeluarkan. Tapi teorinya seperti itu Pak. Tidak diterima gitu aja. Ya. Jadi beda. Kelurahan dengan pimpinannya atau kelurahan pimpinannya? Kalau kita lihat KTP-nya sih Tanjung Pinang. Kelurahan sih Pak, kayaknya. Kelurahan bentuknya gitu. Ya. Sama kita juga tidak mau sebagai petugas kita mengeluarkan asal mengeluarkan. Kalau sesipil itu Pak mungkin udah dari dulu ada biasanya Pak buat pernyataan. Jadi kita tak kena pernyataan. Tapi kita geger. Baik, itu nanti bisa kita share kembali. Seperti saya Pak, wilayah saya sekarang bersekitar angka sekitar 200. Sedangkan sekarang ini kami lagi mengusulkan, kami di satu RW itu ada 2 RT Pak. Yang RW RT 2 masyarakatnya sudah diusir oleh Antam. Sudah tak ada lagi tempat penduduknya Pak tinggal. Jadi untuk kami di tempat kami yang di RT 1 kami membagi 2. Jadi alamat ini kan bertukar lagi Pak. Nah, berarti ada pemekaran, bukan pemekaran penambahan RT, pemekaran wilayah penduduknya itu aja batasnya Pak. Nah, 2 dengan yang ada yang kakak merah ada yang belum ngurus sama sekali. Apa ini apa kita masukkan ke data lagi? Masih ada yang belum ngurus Pak. Yang belum ada KPCA. Oke ya Pak, terima kasih. Selagi warganya yang warga Bapak tadi belum lapor kepindahannya ke tempat baru, tapi masih terdata sama Bapak, masih menjadi tanggung jawab Bapak, ya kan? Memang Bapak udah tidak
mengetahui keberadaannya di mana. Ya, memang jadi masih dari tanggung jawab Bapak. Kemudian masalah pemekaran tadi, bagaimana kalau sebagian besar warga Bapak yang 200 kakak tadi alamatnya diubah jadi RT 1 atau RT 2 kan? Itu kami kembalikan lagi kepada di lapangan, khususnya di tingkat kelurahan, kecamatan untuk pengambilan kebijakan seperti itu. Karena kami di atas di dinas kependudukan menerima laporan kalau memang di kelurahan, kecamatan mensetujui ACC warganya dipindahkan alamatnya saja, bukan alamat ya, dipindahkan alamat karena mungkin pertimbangan alamat RT 2 ini penduduknya sudah tidak ada, jadi diisilah penduduk dari alamat RT 1 tadi siapa-siapa. Tapi kan Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, di wilayahnya, nanti yang menentukan batas-batas wilayahnya, ya itu kita koordinasikan dengan di desa dan kecamatan, kelurahan dan kecamatan. Pak, kena biaya apa? Kena istilahnya cetakan belangko ini kan berubah. Ada kena biaya nggak untuk belangko di school? Ya, Bapak Ibu, itu saya bilang koordinasikan dulu dengan kelurahan kecamatan. Kalau memang itu di ACC oleh kelurahan kecamatan, berarti terjadinya pemekaran itu bukan karena kesalahan warga, tapi karena ada administrasi atau ada kebijakan dari pemerintah, itu tidak dikenakan biaya. Amin. Kalau memang itu disetujui oleh kelurahan, pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan, ya memang disetujui. Tapi kalau memang tidak disetujui, kemudian warga sendiri yang mengajukan pindah perubahan, itu lain ceritanya, ya.